Ya, Bapak Ibu, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan lagi firman Tuhan. Ya, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan tentang tipu daya iblis terhadap kita, manusia dan anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan ini, manusia semua yang jatuh dalam dosa itu selalu diserang dalam 3 titik lemah, yaitu perut, ya, nomor 1 perut, kedua status atau kekuasaan, ketiga kekayaan. Nah, kenapa saya katakan itu? Karena dari tiga faktor ini manusia sangat lemah. Ya, kita lihat kalau manusia itu lapar, maka dia bisa selalu berbuat jahat. Mungkin saking kelaparan dia bisa mencuri. Saking kelaparan dia bisa berdusta. Saking dia kelaparan dia bisa disuruh orang, nih saya kasih makan enak, tapi kamu jadi kaki tangan saya, menghina, kata-katain orang lain, menghujat, ya. Kalau perlu menghujat Tuhan. Ini banyak kita temukan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Di gereja juga begitu, Bapak Ibu. Ya, ada jemaat gereja yang rakus makannya. Kalau dicukongin makan, apapun dia lakukan. Ya, mau kata-katain orang, kata-katain pendetanya, mau apa, pokoknya dia akan membela orang yang kasih makan. Itu kelemahannya manusia. Kedua, manusia lemah karena manusia diciptakan Tuhan lalu diberikan tipu daya iblis dalam kitab Kejadian pasal 3, disuruh makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang kata iblis, kalau kamu makan ini, kamu akan jadi sama seperti Tuhan, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Lalu manusia setelah diberikan makan itu, dia ingin jadi sama seperti Tuhan. Kenapa? Karena iblis juga jatuh dalam dosa karena dia ingin menjadi penguasa dunia. Ingin jadi seperti Tuhan. Tapi dia lupa dia hanya ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Mana bisa ciptaan menyaingi pencipta? Itu suatu hal yang mustahil. Ya, ketiga, Bapak Ibu, manusia akan jatuh karena uang, karena harta, karena serakah, karena ingin kaya. Karena melalui kekayaan dia pikir dia bisa membeli dunia ini. Melalui kekayaan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nah, ini adalah tiga jebakan
iblis, 3 jebakan tipu daya setan yang kita harus sangat hati-hati dan kita harus menjaga diri kita, hati kita, iman kita, pikiran kita, pola pikir kita, kehendak kita untuk menghindari dan berjaga-jaga terhadap 3 aspek ini, ya, yaitu perut, ya, dengan makan pesta pora. Makanya kita bilang jangan suka pesta pora, makan-makan terus, ya. Kedua, kesombongan atau status atau kekuasaan. Ketiga, harta benda, kekayaan, ya. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam ayat-ayat yang ada yang mengenai hal ini. Yaitu ketika Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, dalam keadaan letih, lesu, lemah, lapar sebagai manusia, karena dia sudah menjelma jadi manusia. Meskipun dia Tuhan, tapi dia 100% manusia. 100% Tuhan, 100% manusia. Karena dia firman yang menjelma menjadi daging. Itu ada dalam kitab Yohanes pasal 1. Ya, firman menjadi daging. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, ini yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Murni Tuhan. Dan murni manusia. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau kasih bukti bahwa setan itu mati-matian dia mau serang manusia ini, manusia Yesus, supaya jatuh dalam dosa dan menyembah dia. Ya, jadi pengikut dia dan hormat kepada dia. Demikian juga setan juga akan menyerang kita, manusia-manusia Kristen. Anak-anak Tuhan kita juga akan diserang di 3 hal ini, yaitu di perut, kesombongan atau kekuasaan, kekayaan. Jadi karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita harus waspada, berjaga-jaga di dalam 3 hal ini, supaya kita jangan masuk neraka, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Kalau kita dosa, pasti kita masuk ke neraka, bukan? Ya. Nah, Alkitab mengatakan dalam Matius 4 ayat 3. Kita lihat ya, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, dia tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Dia juga tahu bahwa manusia Yesus ini mampu menjadikan batu jadi roti untuk dimakan. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, tadi yang Yohanes pasal 1. Nah, di samping itu, ya, dia mau ngetes. Nih, mumpung Tuhan Yesus lagi lapar, dia mau nggak pakai kuah kekuasaannya jadiin batu itu roti. Kasih lihat bahwa gua berkuasa. Nah, kalau waktu itu Tuhan menyatakan dirinya berkuasa, maka Tuhan jatuh. Misinya gagal. Misi atau tujuannya, maksudnya untuk menebus dosa manusia gagal. Karena penebusan itu harus dilakukan oleh darah Yesus sendiri yang disalib.
Kalau dia tunjukkan kekuasaannya dia bahwa dia Tuhan, tidak ada yang bisa lawan dia. Siapa yang bisa lawan dia? Walaupun Raja Romawi pun nggak ada yang bisa lawan dia. Karena Yesus itu Tuhan. Dia tetap tahan. Dia tetap sabar, dia tetap rendah hati. Ya. Kedua ya, atas Tuhan Yesus jawab, ada tertulis dalam kitab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk terus-menerus belajar, menghafal, mengingat, merenungkan siang dan malam firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kedua, kemudian ayat 5-nya, iblis membawanya ke kota suci, dibawanya ke atas hubungan bait Allah yang tinggi. Lantas dia bilang kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis juga dalam kitab mengenai engkau, ia atau Allah Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Diledekin lagi sama iblis. Kamu kan anak Allah. Kalau kamu loncat, pasti Tuhan menyuruh malaikatnya menatang supaya kamu jangan mati. Membuktikan Yesus itu Tuhan lagi. Ya. Tapi sebagai manusia, Yesus dicobai lagi. Apa yang dicobai? Yesus sombong nggak? Mau tunjukkan nggak bahwa dia anak Allah? Mau tunjukkan nggak malaikat-malaikat bala tentara surga pasti melindungi dia? Mau tunjukkan nggak bahwa dia raja atas segala raja? Dia maha kuasa. Itu tujuan iblis. Yang kedua. Ya. Ketiga. Tadi lalu Yesus berkata, ada juga tertulis dalam kitab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Iblis jadi takut lagi. Lantas iblis ketiga kali dia mencobai lagi, dia bawa lagi ke atas gunung yang sangat tinggi. Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Dia kasih lihat semua kerajaan dunia dengan segala kekayaannya, dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepada Tuhan. Ayat 9. Matius 4 ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Waduh. Dia minta disembah sama Tuhan Yesus, dia akan kasih kekayaan dunia. Tapi dia lupa yang ciptakan dunia adalah Tuhan, yang memiliki dunia adalah Tuhan, dan raja atas segala raja adalah Tuhan. Nah ini ya, maka marah dah Yesus ya, liwatan nih si iblis ya. Dalam ayat 10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyah engkau iblis, nyah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nyah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita semua juga harus menyembah Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, dan hanya kepada Dialah, Dia sajalah kita berbakti. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi dalam renungan sebutir debu episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share, dan bagikan kemana-mana, ke WhatsApp, ke Instagram, kemana saja yang Bapak Ibu bisa bagi,
supaya makin hari makin banyak orang mendengar firman Tuhan, makin banyak orang mengerti firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan di dunia ini, yaitu hanya kepada Dia saja kita berbakti. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.